Ya, baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita malam hari ini adalah mau yang baru dalam Yesus atau yang lama. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, terima kasih Pak. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca Markus pasal 7 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 ini, ya, ada kesan bagi kita bahwa Yesus bukan hanya mengutip, tetapi dia sedang marah dalam menegur dosa dan kemunafikan manusia. Dan ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus itu adalah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 500 tahun kurang lebih ya sebelum Yesus. Yang disampaikan oleh Allah lewat nabinya Yesaya untuk mengingatkan mereka supaya mereka tidak hidup di dalam kemunafikan. Jadi suara Tuhan begitu jelas. 500 tahun sebelumnya sudah Tuhan ingatkan kepada umatnya. Dan kalau kita merujuk lebih jauh lagi di dalam catatan Alkitab, berulang-ulang kali Tuhan juga menegur. Baik itu kita membaca di di kitab Imamat, kemudian juga di kitab Hakim-Hakim, ya. Lalu kita lihat lagi di bagian Perjanjian Lama ya, di Amsal, kemudian di kitab Mazmur, ya berulang-ulang kali Tuhan mengingatkan. Tapi kutipan yang disampaikan oleh Yesus ini adalah kutipan yang ingin dipertegas kembali kepada umat pilihannya, supaya mereka jangan tinggal di dalam kemunafikan. Jadi 500 tahun sebelum Yesus sudah dinyatakan Allah bahwa kebenaran ini adalah benar. Tentang kemunafikan manusia itu ada. Nah, karena itu Yesus di dalam perikop ini dan di dalam keseluruhan pengajarannya menyampaikan kepada murid-muridnya dan kepada pengikut Kristus supaya pengikut Kristus jangan hidup lagi dalam kemunafikan. Dan inilah yang baru yang disampaikan oleh Yesus. Kalau di dalam ajaran sebelumnya, ya, Yesus katakan dengan jelas, kamu beribadah, kamu menyembah dengan mulutmu, tetapi hatimu tidak kepadaku. Jadi Yesus tahu benar ya, bahwa manusia itu adalah manusia-manusia munafik. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat bagaimana pengamatan Tuhan Yesus ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa untuk merubah dan memperbaiki hati, karakter, mental orang berdosa, ya, termasuk di dalamnya adalah umat pilihan Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Mau mengubah mereka yang munafik menjadi benar, itu tidak mudah. Dan Yesus sangat tahu itu. Karena itu Yesus menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Nah, karena itu saudara, dalam waktu yang singkat ini, saya mau menyampaikan kepada kita dalam belajar malam hari ini, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 ini, kita mau belajar
ada dua prinsip dasar kebenaran kitab suci atau Alkitab. Ya. Bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah benar, ya dan amin. Karena itu prinsip inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, inilah yang baru, yang mau disampaikan kepada kita. Ya, yang pertama saudara, kita lihat dengan jelas, firman Tuhan adalah kebenaran. Itu 100%. Ya. Tidak ragu-ragu lagi saudara. Apa yang Alkitab katakan, di dalamnya adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Dia memakai manusia untuk menyampaikannya lewat imam, para nabi, ya, dan juga kemudian rasul-rasul. Semua itu adalah kebenaran firman. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan ini jelas, berdasarkan tadi kutipan itu, Yesus menyatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, ya dan amin, yang tidak terbantah. Topiknya tentang apa? Tentang kemunafikan manusia. Itu adalah benar. Dan Yesus menegur supaya mereka tidak hidup di dalamnya. Yang kedua, saudara, bahwa firman Tuhan ini ya benar dan amin, kita tahu apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kemunafikan, ini adalah musuh Tuhan. Kemunafikan itu adalah musuh Tuhan. Musuh Tuhan sendiri. Ratusan tahun yang lalu, nabi-nabi sudah dipakai Tuhan. Kemudian Yesus datang untuk menyatakan dan menegaskan bahwa kemunafikan itu adalah musuhnya Tuhan, musuhnya Allah, bukan musuh agama. Jadi siapa yang munafik itu adalah musuhnya Tuhan. Baik dia percaya Tuhan Yesus atau tidak, dia musuhnya Tuhan. Ini jelas ayat itu mengatakan. Kenapa Yesus mengutipnya? Karena dia ingin mempertegas bahwa manusia yang munafik itu adalah musuhnya Tuhan sendiri. Tidak bisa kita bungkus dengan ajaran agama, dengan segala model tradisi kita, ya, menunjukkan ketaatan. Itu akan jelas di mata Tuhan semuanya adalah hipokrit, munafik. Ya. Yang kedua, saudara, kita lihat dari ayat 6b sampai ayat yang ke-9. Di sini diajarkan prinsip kebenaran tentang ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Yesus ingin membawa murid-murid dan juga pengikut Kristus untuk beribadah itu di dalam kebenaran. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ibadah itu harus di dalam kebenaran yang dikatakan oleh Allah sendiri. Bukan menganggap diri benar atau sok benar, ya, menyatakan diri sendiri benar, tapi di mata Tuhan tidak benar. Ya, itu bukan ibadah yang benar. Apa isinya yang disampaikan oleh Yesus dari ayat 6 sampai 9 itu? Yang pertama tentang menyembah Tuhan. Bahwa setiap pengikut Kristus harus menyembah Tuhan di dalam takut akan Tuhan dan hormat. Ya. Itu tidak hanya merujuk kepada salah satu cara. Ya. Kadang-kadang kita dalam tradisi agama menganggap, agama saya lebih benar, atau tradisi gereja lah, katakan. Tradisi gereja tertentu mengatakan, ibadah kami lebih benar karena kami sujud. Lalu yang satu katakan, ibadah kami lebih benar karena kalau kami berdoa sampai menangis. Gitu. Yang satu lagi katakan, kami lebih benar karena kami selalu menjaga altar itu. Ya. Melihat altar, berdoa. Ya, sikap dan cara yang bagaimana itu bukan persoalan. Ya. Tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran di dalam takut akan Tuhan. Jadi termasuk sikap hati, ya, gaya hidup, tindakan, itu adalah ibadah kita. Yang Tuhan mau itu harus di dalam kebenaran. Tidak hanya penampakan dalam ritualnya saja, tetapi kehidupan kita seluruhnya harus menjadi ibadah yang benar. Yang kedua, saudara, dari ayat yang ke-7 itu, Yesus mengatakan bahwa dalam ibadah yang benar itu harus terjadi kita mengalami hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Bukan dengan tradisi. Kesalahan yang terjadi bagi orang Yahudi adalah pada zaman Musa bertemu dengan Allah dan menyatakan apa yang harus diikuti, mana larangan, mana yang
boleh, mana yang tidak boleh. Taurat dibuat. Ya. Musa mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Bercakap-cakap, bertemu, dan jelas menuliskan. Ya. Tetapi ketika itu dilaksanakan, dijalankan, diaplikasikan dalam kehidupan umat pada waktu itu, apa yang terjadi, saudara? Umat Tuhan bukan melihat kepada Yahweh Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi mereka beralih. Mereka lebih memegang Tauratnya daripada mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan yang terjadi adalah mereka hanya tahu namanya. Siapa itu Yahweh? Sebagian jelas. Buktinya ahli-ahli Taurat sendiri ditegur oleh Tuhan dengan jelas. Tuhan Yesus menegur mereka. Hai kamu kubur yang ternganga, ya, di dalam busuk, dilabur putih, ya, dicat dengan putih dari luar, tetapi di dalamnya bangkai. Ya, Yesus tahu, sudah. Jadi hubungan pribadi yang benar itu yang Tuhan mau terjadi di dalam ibadah pengikut Kristus. Dalam hubungan yang benar itu kita mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada manusia. Yesus sudah menyatakan dirinya. Dia datang menyatakan dirinya menjadi manusia, menebus orang berdosa, diselamatkan. Nah, itulah yang Tuhan ingin sampaikan kepada murid-muridnya di dalam dasar kebenaran ini. Sehingga ibadah yang benar itu harus mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan dengan tradisinya, bukan dengan ajarannya, ya, tapi pribadinya mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, dari ayat yang ke-7, ayat ke-8, kemudian kita lihat, Yesus mengajarkan bahwa tidak hanya sekedar mengikuti perintah manusia. Yesus dengan jelas mengatakan, itu perintah manusia, adat istiadat. Ya. Taurat mereka pegang begitu kuat. Ya. Sampai mereka mengikuti mana makanan haram, mana makanan yang halal. Ya. Orang Yahudi kan begitu. Ya. Jelas itu di dalam kitab Imamat, Ulangan, Bilangan itu diulang-ulang. Ada makanan yang haram, tidak haram. Mereka terikat dengan perintah-perintah dan aturan itu. Kemudian kasus yang terjadi di dalam Markus pasal 7 ini, ketika itu orang Farisi dan juga kemudian ahli Taurat melihat bahwa murid-murid mereka makan pada waktu itu tidak cuci tangan. Karena dalam tradisi adatnya orang Yahudi, kalau makan itu mereka harus cuci tangan. Itu sudah menjadi pelanggaran bagi mereka. Karena begitu terikat dengan perintah manusia. Lalu mereka komplain kepada Tuhan Yesus. Mereka tanya kepada Tuhan Yesus, loh, kenapa murid-muridmu, itu kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ya, sebelum ayat 6 dan 7, 8 tadi. Mereka tanya, mengapa murid-muridmu, mereka makan tidak mencuci tangan, tidak sesuai dengan tradisi kita. Nah, Yesus sampaikan bahwa ternyata di dalam tradisi itu yang terjadi adalah hidup di dalam kemunafikan. Itu begitu jelas, saudara. Jadi Tuhan mau supaya kita jangan hanya sekedar mengikuti perintah manusia, tapi kita menjadi pengikut Kristus yang sungguh mengikuti perintah Yesus. Yang berikutnya, saudara, dari ayat yang ke-9 itu, Yesus mengajarkan dalam ibadah yang benar harus sama dan selaras perbuatan dan perkataan. Perkataan dan perbuatan selaras. Bukan munafik, ya. Di depan kelihatan manis, baik, ya, senyumnya kayak di iklan, ya, tapi hatinya munafik. Yesus tahu, saudara, itu bukan ibadah yang benar. Karena itu Yesus tegaskan supaya kita tidak lagi hidup dengan cara yang sedemikian. Karena kita sudah diberikan, kalau mau dikatakan tradisi atau mau dikatakan hukum, ya, kita sudah diberikan tradisi yang baru di dalam Kristus. Ya. Hukum yang baru di dalam Kristus. Apa itu hukum yang baru? Hukum kasih. Ya. Itu yang sudah diberikan Kristus kepada kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kemunafikan. Kalau kita hatinya tidak senang dengan seseorang, bukan untuk saling menyakiti, tapi ya kita harus berani mengatakan, ya saya tidak senang dengan sikap Anda. Ya. Jangan disimpan, ternyata nanti tusuk dari belakang. Ya, itu munafik namanya. Ya.
Tapi kalau kita senang juga dengan sikap seseorang, dengan perbuatannya, ya kita katakan, ya saya senang, saya bangga punya teman seperti itu. Karena kita tidak mau munafik. Ya. Maka mari kita belajar, saudara, dua kebenaran ini, ya, yang sangat luar biasa diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bahwa kita harus menjadi pengikut Kristus, tidak lagi hidup dengan tradisi yang lama. Tetapi Yesus bawa kita untuk mengalami hubungan pribadi, pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, semakin kita mengalami, ya, bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa kita dituntun, dijaga, dan dilindungi. Kita mengalami pengenalan yang makin dalam dengan Tuhan. Saudara, biarlah kebenaran ini menolong kita masuk di dalam diskusi kita pada malam hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada moderator.